sebelum dimulai, kemarin logot Jawa ya, sekarang Sunda. Kenapa tujuannya logotnya beda-beda? Karena Bapak biar hafal gitu. Karena Allah bisa karena biasa, asal mau pasti mampu. Ilmu kalau nggak dibiasakan hilang nantinya. Jadi kalau Bapak logot Jawa terus, nanti logot Sundanya hilang. Jadi sekarang bagian logot Sunda. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa dariyati wa libadrikum wa nafus wa sultanit wa ila hadrati syekh wa tawabi al-bantani wa ila hadrati Sayyid Ahmad bin Zain al wa nafa'ana wa nafa'ana bi asrarihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang dua orang sih, jagain dua orang. Laki-laki di sini jagain dua orang nih. Keberuk. Saya dua orang. Bapak di sini nggak ke. Ini sudah keberuk. Mau dua orang mau tiga orang lah terserah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 6 ya. 6. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi bid-darain. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa hita aya eta kamislihi sapertos saumpamana Gusti Allah naon syai'un sesuatu. Laisa henteu aya ka eta kamislihi sapertos saumpamana Allah naon syai'un sesuatu. Wa huwa jeung ari Gusti Allah, wa huwa jeung ari Gusti Allah eta as-sami'u dat anu maha midangu, dat anu maha mendengar, maha midangu. Al-Basyiru turdat anu maha ningali. Khalaqa farantos ngajadikeun Allah as-samawati ka pirang-pirang langit wal ardo jeung pirang-pirang bumi. Ardo di sini termasuk jamak ya. Wa khalaqa jeung parantos ngajadikeun Allah al-mauta kana kamatian wal hayata jeung kahirupan wa ta'ata jeung taat ketaatan lah wal maksiata jeung kamaksiatan wa sihata jeung sehat kesehatan wa saqoma jeung lawannya sehat sakit berarti ya, kering, tidamang. Wa jami'al kauni jeung sakabeh perkara anu wujud. Wa jami'al kauni jeung sakabeh perkara anu wujud. Wa ma jeung sifat fihi anu aya di perkara anu wujud. Fihi anu aya di perkara anu wujud. Wa khalaqa jeung parantos ngajadikeun Allah al-khalqa ka makhluk, al-khalqa ka makhluk wa a'malahum jeung pirang-pirang pagawean makhluk, wa a'malahum jeung pirang-pirang pagawean makhluk
wa qaddara jeung nangtukeun Allah, mastikeun atau nangtukeun Allah, takdirkeun bisa, nangtukeun bisa. Arzaqahum ka pirang-pirang rezekina makhluk, arzaqahum ka pirang-pirang rezekina makhluk, wa ajalahum jeung pirang-pirang ajalna makhluk batas hirupna. La yajidu henteu tambah naon, la yajidu henteu tambah, lah balik dina ka mana ya? Di luar yajidu, di luar tajidu. Tajidu apa yajidu? Tak ya. La tajidu henteu tambah naon arjak jeung ajal. La tajidu henteu tambah naon arjak jeung ajal, walatan kusu jeung henteu kurang naon arjak jeung ajal. Wala yahdusu jeung henteu anyar, teu aya anu datang, teu anyar naon hadisun perkara anu anyar, teu anyar datang gitu bae. Wala yahdusu jeung teu anyar datang naon hadisun perkara anu anyar, illa biqadaihi kajaba kalawan ketentuan Allah, illa biqadaihi kajaba kalawan ketentuan Allah, wa qadarihi jeung kepastian Allah, wa iradatihi jeung kersakna atau kehendakna Gusti Allah. Wa annahu jeung sanyana Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ala maha luhur saha Allah, eta hayyun dat anu hirup, alimun tur dat anu ngartos, muridun tur dat anu ngersakeun, qadirun tur dat anu kuasa, mutakallimun tur dat anu berfirman atau nyarios, samiun tur dat anu maha naon mendengar, midangu lah Sundana midangu ya. Basirun tur dat anu maha ningali, ya'lamu ngertos Allah, nyaho Allah, terang Allah, kha'inatal a'yuni kana pirang-pirang khianatna soca. Ya'lamu ngertos Allah kha'inatal a'yuni kana pirang-pirang khianatna soca. Wa ma jeung perkara tuhfi anu disumputkeun naon perkara, tuhfi anu disumputkeun naon perkara, as-sudura ka pirang-pirang hate, as-sudura ka pirang-pirang hate. Wa ya'lamu jeung ngartos Allah jeung nyaho Allah as-sirra ka perkara anu samar, ka perkara anu samar rahasia, wa akhfa jeung ka perkara anu leuwih samar, wa akhfa jeung ka perkara anu leuwih samar. Khaliqun tur dat anu nyiptakeun, Allah nya maksudna. Khaliqun tur dat anu nyiptakeun, maha pencipta, kulla syai'in ka tiap-tiap sesuatu, tiap-tiap sesuatu, wa huwa jeung ari Gusti Allah eta al-wahidu dat anu maha tunggal, al-qahharu tur dat anu maha maksa. Wa annahu jeung sanyana Allah
ta'ala mahaluhur saha Allah eta ba'asa parantos ngutus Allah, eta ba'asa parantos ngutus Allah sayyidana ka Gusti urang sadaya Muhammadan rupana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu abdahu anu janten hambana Allah, anu janten kaulana Allah atau hambana Allah, wa rasulahu jeung anu janten utusana Allah, wa rasulahu jeung anu janten utusana Allah. Anu ngaji di luar wayahna kasebrot di dinya mah naon lah puas. Ya nggak apa-apa, nanti mereka akan ke dalam ketika tersiram oleh air. Lanjut. Ila jami'il khalqi dugikeun ka sakabeh makhluk. Ila jami'il khalqi dugikeun ka sakabeh makhluk. Pikeun naon sih li hidayatihim pikeun masihan pituduh ka makhluk. Li hidayatihim pikeun masihan pituduh ka makhluk. Walitak milima asyihim jeung pikeun nyampurnakeun kahirupan dunyana makhluk. Walitak milima asyihim jeung pikeun nyampurnakeun kahirupan dunyana makhluk. Wa ma'adihim jeung kahirupan akhiratna makhluk. Ma'ad itu tempat kembali akhirat. Wa ayyadahu jeung parantos nguatkeun Allah ka Kanjeng Nabi. Wa ayyadahu jeung parantos nguatkeun Allah ka Kanjeng Nabi bil mu'jizati ku pirang-pirang mukjizat. Bil mu'jizati ku pirang-pirang mukjizat. Ad-dhahirati az-zahirati anu dhahir. Ya, mana kitab nih? Ya, wa annahu jeung saanana Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam alaihi eta tetep muga tetep ka Kanjeng Nabi as-salatu ari rahmatna Allah wassalamu jeung salamna Allah. Wa annahu eta sodikun jalmi anu bener jujur. Kanjeng Nabi teh jalmi anu sodik teh jujur bener. Fi jami'i ma dina sakabeh perkara. Fi jami'i ma dina sakabeh perkara. Akhbaro anu parantos ngabarkeun Kanjeng Nabi bihi kana eta perkara. Akhbaro anu parantos ngabarkeun Kanjeng Nabi bihi kana eta perkara anillahi ta'ala anu dongkapna ti Allah subhanahu wa ta'ala. Anillahi ta'ala anu dongkapna ti Allah subhanahu wa ta'ala. Naon wae sih? Naon wae sih? Naon wae sih penjelasanna ti emak teh? Maah paro teh naon? Kalau Jawanya bayan ya. Bayani saking emak gitu. Minas siroti nyaeta tina jembatan sirotol mustaqim. Wal mizani jeung timbangan, jadi timbang. Wal haudi jeung telaga kausan. Udah sampai sini dulu ya. Karena masih Bapak bacanya baru sampai sini. Oke, silahkan kalian lihat halaman 4. Halaman 4 baris keberapa tuh yang belum? Bapak belum menjelaskan. Oh iya. Halaman 4 perhatikan yang atas tulisan ma'al ikhlasi. Dari ma'al ikhlasi. Bapak di situ pelan-pelan supaya kalian bisa paham cara Bapak menjelaskan. Ma'al ikhlasi. Udah ketemu ma'al ikhlasi? Bapak pelan-pelan nih supaya kalian paham. Barangkali kalian bisa enak. Jadi wa yakunu ada jami'i dzalika ma ikhlasi. Mengerjakan semua rukun Islam itu harus disertai dengan
ikhlas. Aili ajli imtisali amri syar'i, maksudnya karena arah memenuhi perintah syariat. Lali khaufin minan nas, bukan karena takut oleh manusia. Contohnya begini nih, saya nggak zakat nanti dikatainnya, nanti dibilangnya pelit, gitu. Saya nggak puasa berjamaah, nggak sholat berjamaah, nanti dibilangnya nggak mau sosial. Jadi bukan karena takut, bukan. Wala li haya'i minhum, dan juga bukan karena malu. Malu masa yang lain nyumbang saya nggak nyumbang, bukan. Tapi benar-benar ikhlas. Watasdiki, di samping ikhlas kita juga harus watasdiki, membenarkan. Ai qabulil qalbi lidalika, menerimanya hati akan rukun Islam atau akan yang kita kerjakan, harus diterima hatinya. Wa nusirahihi bihi, dan juga tidak hanya menerima hati tapi jembar, merasa lapang. Ya pokoknya mah nikmat lah. Itu kita mengerjakan sholat bukan terpaksa, kita ngaji di sini nih bukan karena terpaksa ingin mendengarkan Bapak, bukan. Tapi benar-benar kalian insyirah, hatinya menerima itu. Famalam yakun mukhlisun fi adai dzalika fa munafiqun, maka barang siapa orang yang tidak ikhlas mengerjakan yang tadi itu rukun Islam yang 5, salah satunya aja, maka orang tersebut dinamakan orang munafik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man tazayyana bi amalil akhirati wa huwa la yuriduha wa la yatlubuha lu'ina bis samawati wal ardi ay likaunihi ajharu khilafa ma abatona min talabid dunya bi amalil akhirah. Tuh ya. Ini sabda Nabi nih. Barang siapa yang berhias dengan amal akhirat, kalian misalnya sholat berjamaah karena pengen dipuji, ngasih sodako karena pengen dilihat oleh ayang, seumpama ini mah, itu kan berhias, menonjolkan dengan perbuatan-perbuatan demi akhirat, padahal hatinya mah gak terlalu pengen gitu hatinya mah. Nah ini awas nih, orang yang seperti ini, yang tidak mengharapkan dan tidak mencari akhirat, maka lu'ina, akan dilaknat di langit dan di bumi. Gitu. Karena apa sih? Karena dia telah tampak menyembunyikan sesuatu yang ada di hatinya, lebih menonjolkan amal akhirat, padahal hatinya mah enggak, begitu ya. Tuh, kalau kalian ini enak tuh, Bapak bacanya enak nih. Afadahu Ibnu Hajar fi Zawajir, telah meriwayatkan tentang hadis ini oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Jawazir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man arana safawqa ma indahu min khasyatillahi minal khasyati lillahi fa huwa munafiqun ay nifaqun. Kemudian sabda Nabi lagi ya, barang siapa nih yang memperlihatkan kepada manusia sesuatu yang di atas dirinya, di mana di atas itu adalah harusnya kan kita tuh takut kepada Allah, iya nggak? Ternyata kita ibadah bukan takut karena Allah. Nih, takut pada Allah itu adalah sesuatu yang paling prioritas. Karena kita keadaannya sedang keadaan qoblal maut, keadaan sehat walafiat, bukan dalam keadaan sakaratul maut. Kalau dalam keadaan qoblal maut, harus diperbanyak khosyah, takut, khauf kepada Gusti Allah. Maka ini, kalau kita menampakkan kepada manusia sesuatu yang lebih dari takut kepada Allah, maka orang itu telah dikatakan orang munafik. Munafik dari segi amaliyah, perbuatan. Ibnu Nijar an Abi Dzari kadza fil Jami' Shaghir, tuh ya. Diterangkan oleh Ibnu Nijar dari sahabat Abu Dar sebagaimana yang sudah tertulis di dalam kitab Jami'us Shaghir. Lanjut. Kalau tadi orangnya gak ikhlas, kalau sekarang wa malam yakun musaddiqan biqalbi, orangnya tidak
membenarkan di dalam hatinya. Tadi mah di hatinya membenarkan, cuman nggak ikhlas. Kalau sekarang mah nih, hatinya tuh mengingkari. Sholat itu hanya, kenapa harus sholat sih? Orang saya mau ke gereja, misalnya. Kenapa mau sholat sih? Orang saya mau ke wihara, misalnya. Oh, sholat sih, orang saya mau ke apa tuh? Ke candi ya, seumpama ini mah. Apa nggak tahu? Apa namanya tempat peribadatan umat, nggak tahu. Jadi terpaksa sholat. Nah, kalau mengingkari dalam hatinya, maka orang tersebut fahuwa kafirun. Hukumnya orang kafir. Nah, sekarang ada cerita nih. Coba perhatikan, kitabnya perhatikan. Ini cerita bagus. Ceritanya panjang ini. Harusnya kemarin, waktunya nggak cukup. Wa hukiya anna Harun ar-Rasyid arada ayyatufa wahdahu wa man annasa min at-tawafi fasabaqu arabi. Diceritakan ada Raja Harun ar-Rasyid, seorang raja, presiden gitu bahasanya lah. Mau tawaf ibadah haji. Karena yang namanya presiden, yang namanya raja, maka orang lain tidak boleh tawaf, harus dia dulu. Jadi orang lain itu dicegah, nggak boleh, harus dia dulu. Karena kan presiden, raja gitu. Ternyata tuh pasabaku Arabi, ada yang mendahului orang Arabi, bahasanya orang pegunungan lah, orang biasa lah gitu. Katakanlah orang Arab gitu ya, orang Badui ya. Faqala lahu hajibu Haruna wa huwa alladhi yahjubu an-nasa an dukhuli al-khalifah. La tatub hatta yatuf pa amirul mukminin. Kata si penjaga nih, orang yang jagain presiden, ya, orang yang jagain presiden nih, la tatub, jangan tawaf. Nanti tawafnya kalau sudah Raja Harun ar-Rasyid selesai tawaf. Dibilangin jangan tawaf. Itu ya. Oh, jangan tawaf. Nah, kata si Arabinya begini, innallaha qad sawa bainal imami war ri'ayah. Sesungguhnya Allah telah menyamaratakan kita nih, statusnya sama. Di sini mah sama. Mau raja, mau rakyat, kita statusnya sama dalam rangka ibadah haji. Gak ada raja, gak ada pejabat, gak ada rakyat, sama pokoknya. Akhirnya lapor tuh si penjaga tadi tuh, aduh ya gitu. Bihadal maqol. Dalam keterangan lain bihadal maqom. Jadi makomnya sama. Di sini bihadal maqol di dalam ucapan ini. Faqala azza wa jalla, terus kata si Arabi azza wa jalla, ini dalam Al-Qur'an ya. Kalau enggak salah alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'aqifu fihi wal badi wa may yurid fihi bil hajim bidulmin nudhikhum min adzabin alim. Ini ayat Quran, Bapak lupa nih, surat apa ya? Awalnya alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an. Alladzi Allah ja'alnahu, telah menjadikan Allahu, maksudnya itu kepada Baitullah ya. Linnasi, bagi manusia, sawaan, sama. Siapa aja sih? Al-aqifu, baik orang yang mukim, orang Arabnya sendiri, bihi di Baitullah, wal badi dan orang pendatang. Jadi pendatang dan orang mukim sama aja. Wa may yuridu fihi bil hadin bidulmin, dan barang siapa yang menghendaki untuk menyeleweng, menyimpang dengan cara berbuat dolim, kayak tadi tuh kan Raja Harun ar-Rasyid mencegah manusia, itu kan namanya kan berbuat dolim, iya nggak? Nah, barang siapa berbuat dolim, ya, nudhikhu min adzabin alim, kata Allah, kami akan merasakan orang tersebut supaya mendapatkan siksa yang sangat pedih. Ini ayat Quran ya, ini ayat Quran. Falamma sami'u Harunu mana'a hajibahu anhu summaja ilal hijril aswad. Ketika Raja Harun ar-Rasyid mendengar ucapan si Arabi lewat mulutnya si penjaga, ya, geus lah, antep teu bae, biarin aja, ya gitu bahasanya, biarin aja lah. Kemudian beliau Raja Harun ar-Rasyid langsung datang ke Hajar Aswad, niatnya mah lihat supaya pengen nyucup, ya salam lah. Jengkelat iya ya. Tadi keur tawaf dipiluan, dipihilaan, diduluin.
Sekarang tawafnya udah, mau ke Hajar Aswad. Lagi tawaf masih mungkin ya, lagi tawaf. Mau ke Hajar Aswad, diduluin. Jadi sengaja. Gimana sih kayak sengaja tuh? Kalian gimana nih, misalnya ada presiden, ada bapak lah, sengaja pas mau bapak ngimam itu sengaja, iya duluin gitu tuh. Duluin kayak gitu. Ini keduluin. Raja Harun ar-Rasyid mau cium Hajar Aswad, diduluin pas Abu Al-Arabi itu. Tsumma ja'ilal hijri, terus Raja Harun ar-Rasyid karena memang diduluin ya, saya mau ke sana ke Hijri Ismail, diduluin lagi. Niatnya mau sholat, ternyata diduluin lagi oleh Arabi tadi, sholat di Hijri Ismail. Aduh, tenang. Falamma farago Harunu min sholatihi, ketika Raja Harun ar-Rasyid setelah selesai sholat, amaro hajibahu ayyatiyahu bihadal Arabi. Raja Harun ar-Rasyid memerintahkan kepada penjaganya supaya mendatangkan, supaya suruh ke sini. Coba suruh ke sini kira. Bahasa kita mah bejengkelun gitu. Saya mau tawaf, diduluin. Saya mau nyium Hajar Aswad, diduluin. Saya mau sholat di Hijri Ismail, diduluin. Coba suruh ke sini orangnya. Apa coba balasannya? Ngomongnya gimana? Pas datang si penjaganya ke sana, Ajib Amirul Mukminin, coba kamu datang ke sana, penuhi permintaan raja kita. Gitu bahasa. Kata si Arabinya, mali ilaihi min hajatin, in kana lahu hajatun bahwa akun bil qiyami minni wasa'yi yu ilaihi ilayya. Saya mah nggak punya kebutuhan sama dia, saya nggak butuh. Orang niat saya pengen haji gitu bahasanya. Kalau memang dia butuh sama saya, ya dia yang lebih berhak untuk datang kepada saya, iya nggak? Itu kata Arabinya tuh begitu, kata orang Arabnya tuh. Akhirnya si penjaganya bilang, aduh raja atau tuan atau presiden bahasanya, udah bilangnya begitu. Akhirnya Raja Harun ar-Rasyid mengalah. Raja Harun ar-Rasyid mengalah, datang uruk salam kepada Arabi. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Kata Harun ar-Rasyid, ya akhul Arab, ajlisuhunna bi amrik. Saya nih duduk nih di sini nih atas perintahmu. Coba presiden bilang begitu. Suruh ke sini nggak mau, udah saya datengin. Nih saya udah duduk nih sesuai perintah kamu. Bilangnya gimana? Ngeyel lagi nih bilangnya tuh. Bilangnya begini. Laisal baitu baiti walal haramu harami wa kullu nafhi sawaun. Fa in syi'ta fajlis wa in syi'ta fansharif. Baitullah ini bukan rumahku. Tanah haram ini bukan tanahku. Kita semua ini sama di sini. Kalau kamu pengen duduk ya duduk. Kalau pengen pergi ya pergi. Dibilangnya begitu, coba. Ngeselin nggak? Menghadapi seorang pemimpin ngomongnya begitu. Ngejengkelin nggak? Kan ngejengkelin. Bahasa sama kalian ya di sini. Pak, saya kan suruh duduk di sini. Bilangnya begitu kan jengkelin ya. Oke, lanjut ya. Mana sampai mana tadi tuh? Kemudian Pak Jalasa, kemudian duduk ya. Raja Harun ar-Rasyid duduk. Terus karena udah duduk, waqala ya Arabi uridu an as alaka an fardin. Fa in anta qumta bihi fa anta bi ghairihi aqwamun wa in ajazta anhu fa anta bi ghairi ajaz. Nah, kata Raja Harun ar-Rasyid nih bilangnya begini. Hei orang Arab, maksudnya, hei kamu orang Arab. Saya pengen nanya tentang keparduan. Kalau kamu bisa menjawab pertanyaan ini, maka kamu akan mampu untuk menjawab pertanyaan yang lain. Tapi kalau kamu nggak bisa menjawab pertanyaan ini, kamu nggak akan mampu menjawab pertanyaan yang lain. Itu bilangnya ya. Dijawab bersama si Arabi, su'aluka hada, su'alu ta'alum, atau su'alu ta'anat. Pertanyaanmu ini nih, pertanyaan karena pengen belajar, karena nggak tahu, apa nanya karena ngangel-ngangeli, apa sih? Karena ngetes gitu bahasanya. Kamu tuh nanya pengen belajar apa ngetes itu bahasanya. Dijawablah, bal su'alu ta'alum. Saya itu
Nanya karena pengen tahu. Oh, pengen tahu. Akhirnya nanya lagi. Bukan nanya ya. Kata si Arabi, kum fajlis julus sasail minal mas'ul. Ya. Kalau kamu pengen belajar, maka berdirilah, terus duduk bagaikan duduknya orang yang bertanya kepada orang yang ditanya. Nurut. Faqoma wa jalasa ala rukbatahi. Nurut si Raja Al-Rasid kan lagi duduk. Sengaja dia berdiri, terus duduk lagi, kayak orang belajar aja duduk. Nurutnya. Lalu misalnya Bapak Presiden, ngatur-ngatur kan gitu berenya. Ngatur-ngatur, terus diuk ditanangtung, diuk gitunya bahasanya. Terus, mana? Faqala qad jalastu. Nah, terus saya sudah duduk nih. Tok kata si Arabi is'al amma badalaka. Coba tanya. Tok, kamu mulai nanya. Pertanyaan lu apa? Sok, kamu katanya tadi bilang begitu. Kalau satu keparduan bisa, maka keparduan bisa jawab ya. Kalau nggak bisa maka bisa. Coba mulai nanya. Tanya sekarang. Itu bahasanya. Faqala akhbirni ma ifsaradallahu alaika. Coba kabarkan kepadaku perkara apa yang dipardukan oleh Allah kepadamu. Simpel, apa yang Allah wajibkan kepadamu. Simpel pertanyaannya mah. Tapi dijawab oleh Arabi malah nanya lagi. Kamu tuh sa'altani an ayyipadin. Kamu tuh bertanya padaku nih tentang satu keparduan. Salah. Sa'altani an ayyipadin. Kamu tuh nanya kepadaku nih tentang keparduan yang mana? Yang wajib itu yang mana, yang fardu yang mana? Apakah an fardin wahidin, apakah yang keparduan yang satu? Am an khamsatin, atau keparduan yang 5? Am an sabata asyar, atau keparduan yang 17? Am an arbati wasalasina, atau keparduan yang 34? Am an arba'in watis'ina, atau keparduan yang 94? Tuh banyak keparduannya. Am an wahidin fituli umri, atau satu keparduan yang hanya dilaksanakan seumur hidup. Am an wahidin min isnai asyar, atau satu keparduan dari 12. Am an wahidin min arba'ina, atau satu keparduan dari 40. Am an khamsatin min mi'ataini, atau 5 keparduan dari 200. Jadi yang mana yang kamu tanya tuh, keparduan yang mana? Nah, karena dijelaskan seperti itu, fadohika Harunu hatta istalaqa ala qafahu istawa. Bahasanya begini nih, sampai tertawa, sampai melemparkan kopiahnya sampai begini. Wah, gagak sampai begitu. Sampai ketawa. Sampai menertawakan si Arabi. Jadi sampainya ngeri kulit beteng, ngerti? Kalau bercanda mah sampai ya, orang nanyanya keparduan doang, dijawabnya keparduan yang mana nih? Ya, ketawain sama Harun Ar-Rasyid. Sampai melempar pecinya gitu. Sumaqala sa'altuka an fardika fa ataitani bisa bidahri. Kata si Raja Harun Ar-Rasyid, saya tuh bertanya kepada kamu tentang keparduan, kamu malah menjelaskannya tuh, menghitungnya dengan keparduan selama setahun, ada yang berbagai tahun dihitungnya tuh. Coba simpel aja lah, simpel gitu bahasanya. Tapi ditentang atau dibantah oleh si Arabi, ya Harun, coba bukan ya Amirul Mukminin. Dia manggilnya bukan presiden, bukan raja, ya langsung ya Harun. Ya Harun, ya Harun. Laula anad-dina bil hisabi lamma ittakhadallahu al-khalaqu bil hisabi yaumil qiyamah. Hai Harun, kalau agama ini enggak dihisab, ya, maka Allah tidak akan menghukum semua makhluk dengan hisab. Artinya saya harus menjawab keparduan itu sesuai dengan pertanyaannya, karena keparduan itu masih umum. Kita dihisab nggak nantinya? Kan dihisab. Jadi ini keparduan banyak gitu loh. Oh gitu maksudnya ya. Faqala ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsum syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Ya. Ini surat Al-Qur'an nih, enggak tahu surat apa ya, apa enggak hafal. Artinya kami telah meletakkan timbangan-timbangan yang al-qisto sebagai keadilan, sifatnya maha adil ya. Sifatnya keadilan dari Allah. Di hari kiamat, maka seseorang tidak akan dianiaya ya, meskipun ya bahasanya seberat biji sawi. Kebaikan atau keburukan yang ditimbang, yang didatangkan hanya kecil sekali, tetap akan diukur, akan dihisab. Wa kafa bina hasibin, dan cukup kamilah sebagai penghisab atau penimbang yang baik. Jadi tidak akan curang lah, benar-benar ditimbang itu bahasanya. Tapi hitung benar-benar sesuai ininya. Karena si Arabi begitu ngomongnya, fagodoba, marah nih. Ar-Rasyid marah dari ucapan Arabi. Ucapannya kan ngomongnya ya Harun, ya enggak? Marah karena dipanggil nama. Atau dibilang presiden atau apa ini mah? Ya kalau Jokowi Pak Jokowi gitu. Ini mah langsung aja. Jokowi gitu. Jadi nggak sopan. Ya Harun gitu bilangnya tuh ya. Tapi nggak bilang ya Amirul Mukminin, enggak. Ya Arabi, in pasar tama kulta najauta wa illa wanita. Amu tu bidor biunukika baina safal marwah. Hei Arabi, kalau kamu tidak bisa menjelaskan apa yang sudah kamu bicarakan, maka kamu selamat. Tapi kalau kamu tidak bisa menjelaskan, saya penggal lehermu, saya taruh di antara bukit Sofa dan bukit Marwah. Bilang begitu. Diancam bilang begitu, gantian. Yang tadinya belum. Pakola sebo. Nah, kata si mungkin para pejabat ini ya, bisa pejabat atau penjaga presiden, bilang begini, aduh, ya Amirul Mukminin udah maafkan saja, maafkan. Wahabahu lillahi, udah tinggalkan aja karena Allah. Udah maafkan dia, tinggalkan aja dia. Udah nggak usah diurus lagi lah. Kita niatan karena Allah, tinggalkan karena Allah. Jadi nggak usah diinilah, karena lihat rajanya marah gitu ya, daripada membunuh orang udah. Kalau bahasa ini bapak marah nih, udah pak, tinggalin aja pak. Kasihan. Terus dimaafin. Ternyata pas para pejabatnya bilang begitu, pejabatnya Ar-Rasyid atau penjaganya bilang begitu, Padohika si Arabi kembali menertawakan Raja Harun Ar-Rasyid. Tadi mah Raja Harun Ar-Rasyid yang tertawa, sekarang mah kebalikan. Si Arabi melempar kopiahnya, ketawa, kakak sampai gitu tuh, ketawa ya. Menertawakan Raja Harun Ar-Rasyid dengan tadi tuh, yang berdua, udah maafin saja gitu ya. Nah, kata Raja Harun, mimma terhakuk. Kenapa sih kamu ketawa? Kamu kenapa ketawa? Kata si Arabi, aduh, ajiban minkum, saya tuh aneh dengan kalian berdua. Saya nggak tahu nih, di antara kalian berdua mana yang lebih bodoh, coba. Ke presiden bilang lebih bodoh. Di antara kalian berdua mana yang lebih bodoh nih? Di mana kalian itu bahasanya bisa menentukan takdir seseorang. Tuh. Yastauhib ajalan qad hadara am alladhi yastadil ajalan. Jadi maksudnya tadi kan kalau bisa menjawab pertanyaan selamat, ya enggak? Artinya kan hidup. Kalau enggak bisa menjawab pertanyaan mati. Sementara yang menentukan takdir mati atau hidup adalah Gusti Allah. Makanya dia tertawa. Aduh, di antara kalian berdua ini mana yang bodoh? Siapa yang lebih bodoh? Saya tertawa. Kok bilangnya begitu? Kita bilang bisa menentukan, kalau bisa bertanya, kalau bisa menjawab berarti hidup, kalau nggak bisa berarti mati. Padahal Allah lah zat yang menghidupkan dan mematikan, gitu bahasanya. Nah,
Karena seperti itu langsung deh dijawab oleh si Arabi, amma su'aluka amma fardallahu alayya faqad iftaradu alayya faraidun kasiratun. Adapun pertanyaanmu tentang yang Allah pardukan, perkara yang Allah padukan kepadaku, sesungguhnya keparduan itu sangat banyak sekali. Banyak sekali keparduan itu. Yang wajib itu banyak itu bahasanya. Wa amma qauli laka an fardin wahidin fa huwa dinul Islam. Adapun ucapanku tentang satu keparduan itu adalah agama Islam. Jadi wajib kita itu masuk ke dalam agama Islam. Itu satu keparduan, fardu satu. Wa amma qauli laka an khamsatin fa hiya shalawatul khamsu. Adapun yang 5 keparduan itu adalah sholat 5 waktu. Kita harus mengerjakan sholat 5 waktu. Wa amma qauli laka an sab'ati asar. Adapun keparduan yang 17 itu adalah 17 rakaat sholat 5 waktu. Wa amma qauli laka an arba'i wa salasina, itu adalah yang 34 keparduan, itu adalah sujud. 1 rakaat berapa kali sujud? 2 kali. Kan tadi 17 rakaat, 17 kali 2 34, pas ya. Tuh, itu yang wajib. Wa amma qauli laka an arba'ina wa tis'ina. Adapun keparduan yang 94 itu adalah takbir. Bacaan takbir. Allahu Akbar kan banyak, ya enggak? Allahu Akbar, kalau sholat itu Allahu Akbar. Wa tasmi, bacaan Subhanallah, sami Allahu liman hamidah. Wa tahmid, bacaan Birrab'i minar ruku. Rabbana lakal hamdu ya. Kalau tadi tasmi berarti subhanarabbiyal azim ya. Pokoknya bacaan-bacaan ketika sholat ini ya. Tuh, dari bangun dari ruku, bacaan tasbih ya. Oh, tasmi mah sami Allahu liman hamidah, pengganti Allahu Akbar itu ya. Kalau tahmid bacaan Rabbana lakal hamdu. Itu kalau takbir itu kalau dipandang orang itu memandang wajib ya. Tapi kalau memandangnya keparduan itu sebagai sunnah muakkad, itu adalah wajib menurut Imam Ahmad. Ini ada satu kaul. Jadi 94 ini dihitung takbir, tasmi, tahmid ya. Terus apa lagi? Tasbih, sujud, itu dihitung satu-satu, marotan itu satu-satu. Wa su'alul maghfirah, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, nah itu ya, itu dihitung satu-satu. Fa in taraka minha syai'an amdan batalah salatuhu. Tuh, kalau misalnya meninggalkan salah satu dari yang disebutkan tadi, maka salatnya batal. Atau kalau misalnya sahwan lupa, maka harus sujud sahwi. Ini kalau menurut Imam Ahmad ini ya. Tapi kalau madhab kita untuk yang bukan ini ya, maka itu termasuk ke dalam sunnah qauliyah, bacaan-bacaan sunnah ya. Bukan termasuk rukun qauliyah, bukan. Artinya kalau nggak baca itu salatnya tetap sah gitu. Cuman jangan sampai nggak baca, karena ada hadis-hadisnya banyak. Kan ada yang hadisnya ada yang mengatakan orang yang tidak membaca Subhana Rabbiyal A'la maka gugur syahadatnya. Ada yang begitu hadisnya tuh. Ya lanjut. Lanjut ya. Wa illa fa khamsatun minha, atau kalau misalnya dihitung 5 dari 94 itu adalah takbiratul ihram setiap sholat 5 waktu. Kan sholat waktu ada 5 dari 94 yang tadi, itu yang wajib ya, 5 takbiratul ihram, karena di situ adalah adanya niat, itu yang wajib. Wal baqi sunnah, sisanya sunnah. Adapun ucapanku tentang satu keparduan seumur hidup, itu adalah melaksanakan haji ke Baitullah. Adapun ucapanku tentang satu keparduan dari 12, itu adalah puasa bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, puasa Ramadan ya, yang mana
semua bulan ada 12. Adapun ucapanku 1 dari 40 itu adalah zakatul dahab, zakat emas 1 dinar dari 40 dinar. Jadi kalau udah 40 dinar maka zakatnya 1 dinar emas ya. Adapun ucapanku dari 5 dari 200 itu adalah zakat 5 dirham dari 200 dirham. Punya uang 200 dirham, zakatnya 5 dirham. Tuh, dijawab oleh A'rabi. Karena si A'rabi sudah menjawab, akhirnya ngomong si A'rabi kepada Harun Ar-Rasyid. Hei. Mana? Sa'al tani fa'ajabtuka. Kamu sudah nanya padaku, saya sudah jawab. Nah, sekarang gantian. Saya yang bertanya kepadamu, kamu harus jawab. Ya, jawab. Kata Harun Ar-Rasyid, sok ngomong kul. Kata Arabi, mana kulu fi rajulin nadoro ila imra'atin fi waqti sholatil fajri faharamat alaihi. Hei, coba semua dengarkan nih, dengarkan. Ini pertanyaan seorang Arabi. Dengarkan. Kamu laki-laki nih. Lihat ketika subuh lihat perempuan ketika subuh. Ketika subuh lihat perempuan itu haram. Pokoknya hukumnya haram. Ketika duhur hukumnya halal. Ketika asar lihat lagi haram. Nadoro di sini bisa melihat, bisa berinteraksi ya. Ini panjang artinya. Ulangi lagi. Ketika subuh lihatnya haram. Lihat aja nih, Bapak lihat Laura nih dengan syahwat haram. Melihat Laura misalnya nggak pakai baju gimana kan tetap haram ya nggak? Tapi kalau istri Bapak misalnya enggak, istri sendiri. Umpama ini mah ya. Ini lihat nih laki-laki kata si ini nih. Coba jawab nih, saya nanya nih. Ada seorang laki-laki lihat seorang perempuan waktu subuh dia haram. Waktu duhur halal. Waktu asar haram. Waktu maghrib halal. Waktu isya haram. Waktu subuh halal. Waktu duhur haram. Waktu asar halal. Waktu maghrib haram. Waktu isya halal. Sampai isya kalau nggak salah. Nah, sampai isya. Tuh, sampai isya halal. Jadi subuh ke isya lagi. Gimana jawaban Harun Ar-Rasyid? Aduh, wallahi demi Allah ya ahlul Arab, hei sedulur orang Arab. Naon? Laqad auqatani fi bahrin la yukhallisuni minhu ghairuk. Sesungguhnya kamu telah menenggelamkan aku ke dalam lautan yang mana tidak ada yang bisa menyelamatkan aku di lautan itu selain dirimu. Artinya nggak sanggup untuk menjawab. Ada nggak bisa untuk jawab? Ayo coba, ayo. Kalian bisa jawab nggak? Tuh ada di situ tuh jawabannya. Ayo, bisa jawab nggak? Ayo. Itu di situ ada jawabannya di bawah. Ayo. Waktu subuh haram, waktu duhur halal, waktu asar haram, waktu maghrib halal, waktu isya, waktu subuh, waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, isya halal. Dijawab oleh si Arabi, anta khalifatullah, kamu itu khalifah Gusti Allah. Maksudnya Allah telah menjadikan kamu sebagai raja, sebagai khalifah di sini nih, sebagai pengganti di muka bumi nih, sebagai pemimpin. Ya, layang bagi antujizaan masalatin, kamu nggak semestinya, nggak sepantasnya, nggak sepatutnya lemah oleh satu pertanyaan. Bagaimana kamu bisa lemah tentang satu masalah? Ya. Sementara saya hanya seorang Arab Badawi, itu bahasanya. Saya mah cuma orang pedalaman. Kok lemah dengan saya orang yang seperti ini? Bahasa ini mah ginilah. Bapak kan ustadz kalian ya, Bapak kan guru kalian. Ada yang nanya, misalnya SMP kelas 7.
Bapak nggak bisa jawab. Oleh kalian bilang, Pak, masa nggak bisa jawab Pak? Bapak udah S2, udah kuliah S2 lagi. Ngaji tahun-tahun mondok nggak bisa jawab. Nggak malu Pak sama gelar gitu. Itu kan bahasanya. Tuh. Kata si Harun Asyid gimana? Faqala qad adama qadruka fil ilmi. Hei, sesungguhnya martabatmu, derajatmu, ilmu pengetahuanmu lebih luas daripada saya, gitu ya. Fafasirli hada soal, maka terangkan. Pertanyaan itu apa sih? Pertanyaanmu itu apa sih ini? Coba jelaskan. Saya nggak ngerti, nggak paham. Akhirnya dijawab oleh si Arabi, tapi dengan syarat. Ya, saya mau menjawab, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Pertama, antujbirul kasir. Kamu harus mencukupi orang-orang yang susah. Ada yang susah, dicukupi, dilayani. Kalau jadi pemerintah mah ya, misalnya jadi raja, jadi pemimpin. Kalau ada yang butuh apa dikasih, itu cukupi. Itu syaratnya satu. Yang kedua, watarhamul fakir. Kamu harus menyayangi orang fakir. Yang ketiga, wala tazribil fakir. Kamu jangan memandang rendah orang fakir atau menghina orang fakir. Kayak kamu sekarang nih, saya mau itu dihalang-halangi. Siapa aja bebas mau tawaf mah. Jadi jangan memandang rendah. Mentang-mentang saya orang Badawi, orang Badawi ya. Kamu raja, kok kamu yang lebih berhak untuk ibadah haji? Saya juga sama dong, gitu kan bahasanya. Bahasanya begitu. Jadi syaratnya cuma 3. Ya, kalau ada orang susah segera dilayani, dipenuhi. Kalau orang fakir disayangi. Yang ketiga, jangan menghina orang fakir, jangan memandang rendah orang fakir. Kata Harun Ar-Rasyid, hubban wa karomatan, ai ukrimu minka hubban, ya. Uhibbu minka hubban wa ukrimu minka karomatan. Maksudnya, saya memuliakan kamu dengan penuh kemuliaan, saya mencintai kamu dengan penuh kecintaan. Nah, baru di sini dijelaskan nih. Ajak ngobrol lagi. Nggak kedengeran, jangan ngobrol. Kalau ngaji itu bawa kertas selembar. Bapak tuh kalau ngaji bawa kertas selembar. Kalau ada yang penting dicatat. Kita bapak yang di rumah itu banyak kertas-kertas yang terselip. Cuman sayangnya bapak sekarang jangan buka-buka. Bapak sekarang lebih fokus kepada mengkaji syarah. Ini sudah kemarin, 2 tahun kemarin sudah. Cuman ini nggak diceritakan kalau nggak salah. Ini nggak diceritakan. Bapak nggak baca tengahnya nggak? Sok anak yang lama. Bapak pernah cerita ini belum? Jadi sekarang itu Bapak baca semua, gitu loh. Nanti kalau misalnya kalian keburu pulang, ya sudah. Terserah mau dilihat mangga, streaming Bapak tetap di sini. Kalau pengen bisa, nggak juga nggak apa-apa. Nggak maksa. Karena apa? Kuota yang punya kalian, gitu. Itu ya. Lanjut, mana sampai mana tadi tuh? Nah, kata si Arabi, ana hadar rajul nadaru ila amatin. Jadi gini aja nih. Waktu maghrib, si laki-laki ini lihat perempuan amat. Ngerti amat? Budak belian amat. Jadi masih budak melihat. Jadi amat itu kalau di Arab kan dulu perbudakan, ya nggak? Lihat anak perempuan, itu kan masih haram, ya nggak? Pas duhur dibeli, berarti jadi halal. Dibeli ya, duhur dibeli. Pas asar dimerdekakan, udah merdeka, udah seperti kalian merdeka nih, bebas, merdeka. Udah nggak jadi budak lagi, merdeka, berarti haram asar. Pas maghrib dinikahi. Jadi halal. Asik halal. Cuman sayang nikahnya maghrib ya. Isya, waduh. Bisa sempet enggak bulan madu itu? Enggak sempet kayaknya. Pas Isya ditalak, dicerai. Jadi
haram. Harusnya Isa nikahin Isa ya, banyak waktu. Ini mah ditalak malah bicaranya malah Isa. Pas subuh rujuk balik lagi jadi halal, ya nggak? Subuh rujuk, duhur dihar, sumpah dihar. Ngerti nggak sumpah dihar? Apa dihar? Ayo. Yang sudah ngaji takrib, apa dihar? Bersumpah tidak mau menggauli istri, tanda kutip begituan ya, dengan alasan menyamakan dengan ibu. Saya bersumpah tidak akan begitu dengan kamu karena kamu sama dengan ibu saya. Itu namanya sumpah dihar. Berarti pas duhur dia haram. Pas asar dia membayar kifarat sumpah dihar, jadi halal lagi, ya nggak? Pas maghrib dia murtad, haram kan, ya nggak? Pas isya dia masuk Islam lagi, jadi halal lagi, paham? Tuh, pertanyaannya mah liurnya. Kok ada yang seperti ini ya? Maksudnya sengaja ini. Artinya kita kalau lihat dari hikmah cerita ini jangan memandang rendah seseorang. Bapak juga sama, tidak bisa menyepelekan kalian. Meskipun kalian itu adalah murid Bapak, tapi tidak menutup kemungkinan pemikiran kalian ada yang lebih dari Bapak. Karena orang itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Cuman tetap cara penyampaiannya harus dengan ilmu. Ya, lanjut. Lanjut ya. Nah, sampai mana nih? Itu ya. Fafaria Harun, terus Raja Harun senang sekali, terus ngasih uang 10.000 dirham, dikasih 10.000 dirham. Kalau zaman sekarang mah dikasih 100 juta lah, atau 1 miliar gitu aja ya. Jangan gede-gede lah, 100 juta lah ya, kasih 100 juta. Gimana kata si Arabinya? Lah hajat ali. Saya nggak butuh ini, nggak butuh. Udah, ini saya kembalikan. Silakan pergunakan kepada yang membutuhkan, kasihkan kepada yang membutuhkan. Coba, kalau kalian oleh presiden dikasih uang segitu, diambil apa ditolak? Diambil lumayan ya. Ini mah ditolak. Tapi sebenarnya kalau kalian nolak, di depan itu akan banyak. Tapi sekali lagi tergantung keimanan seseorang, mantepan. Kalau nggak mantap ya ambil aja lah. Nggak mantap. Kalau mantap sekali yakin, insya Allah. Oke, lanjut ya. Nah, seperti itu. Terus kata Harun Ar-Rasyid, ya sudah gini aja lah, kamu pengen bayaran berapa? Bahasanya gitu ya. Kamu pengen dibayar, turidu an ajriya laka jariyatan. Saya tuh ingin membayar kamu untuk mencukupi kehidupanmu gitu bahasanya, supaya kehidupanmu tuh cukup. Saya harus bayar berapa gitu bahasanya. Kata si Arabi, alladzi ajra alaika yajri alayya. Yang mencukupi saya adalah Dat yang telah memberikan kecukupan kepada kamu, dialah yang telah memberikan kecukupan kepadaku. Coba, mantap ya. Artinya hasbi Allah, cukup Allah bagiku. Coba, mantap ya, jawabannya mantap. Karena susah dikasih, karena susah nih, ditanya lagi. Ya udahlah, fa in kana alaika dainun faqadaina anka. Udah, gini aja. Kamu punya utang enggak? Kalau ada utang saya bayar. Lah, saya nggak punya. Aduh, belum ya. Dikarenakan nggak punya hutang ya, diberi nolak, langsung apa tuh namanya? Sampai mana tuh sih? Pokoknya saya tidak akan menerima apapun dari kamu gitu ya. Saya tidak akan menerima apapun pemberian dari kamu. Kemudian Raja Ar-Rasyid bertanya tentang keluarganya, tentang siapa lagi? Tentang di mana kotaknya, di mana dia tinggal. Dapat kabar lah, ternyata orang Arab itu namanya Musa Ar-Rodi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir
bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Wa kana yatazayya bi zayyi Arabi. Dia adalah orang yang selalu berhias dengan hiasan pakaian yang sederhana layaknya orang Arab. Itu ya. Zuhdan karena zuhud, meninggalkan dunia. Wa tawarruan, dan orang yang sangat wirai. Pak Ale sering ngomong ya wirai ya. Sering tuh. Kata Harun Ar-Rasyid, kemudian Harun Ar-Rasyid mendekati Musa Ar-Rodi dan mengecup keningnya sambil bilang seperti ini, Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Ini ayat Quran mungkin ya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang lebih tahu di mana Allah menjadikan rasul, menjadikan utusannya. Berarti kalau Raja Harun Ar-Rasyid bilang seperti ini, berarti Musa Ar-Rodi termasuk Rasul Musa Ar-Rodi gitu. Itu ya. Wan Soropat terus pergi, Raja Harun Ar-Rasyid terus pergi. Dzakara dzalika Suhaimi fil Babit Thalibin. Telah menuturkan tentang cerita ini oleh Imam Suhaimi di dalam kitab Lubabut Thalibin. Bapak capek ya? Kalau sabar. Ini baru sampai sini nih, tadi ngertiin sampai banyak ya, sabar. Kemudian wa aslul imani, pokoknya iman, hakikatnya iman secara syariat adalah membenarkan atas apa yang telah didatangkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kalian semua harus beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada rasulnya Allah, kepada hari akhir, kepada qadar ya. Baik dan buruknya qadar itu adalah datangnya. Bapak mau nanya. Iman kepada Allah. Sifat wajib bagi Allah ada berapa? Sifat mustahil bagi Allah ada berapa? Sifat jaiz bagi Allah ada berapa? Sifat wajib bagi Rasul ada berapa? Sifat wajib bagi Rasul ada berapa? Sifat wajib bagi Rasul 4. Sidik, mana? Tabligh. Sifat mustahil bagi Rasul ada apa saja? Kitib, khianat, kitman, ada. Sifat jaiz bagi Rasul ada 1. A'radul basyari, ya, artinya memiliki sifat seperti manusia. Lanjut. Bapak tanya lagi, malaikat ada berapa malaikat? 100. Malaikat ada berapa? Malaikat ada berapa? Ya, betul, tidak terhitung atau ada banyak. Malaikat yang wajib diketahui ada 10. Baru kalau pertanyaan wajib diketahui ada 10. Jangan terjebak oleh pertanyaan. 1. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik. Kitab yang diturunkan Allah ada berapa? 104. Bagus. Yang wajib diketahui kitab yang diturunkan ada 1, 2, 3, 4. Zabur tadi disebut enggak Zabur? Taurat, Injil, Zabur, Quran. Mana mah resep Jaburan tadi disebutnya. Kalau disebut itu pertama Taurat itu Taurat, Injil, Zabur, Quran, itu nyebutnya tuh. Oh, karena Taurat yang pertama gitu loh. Karena sebelum Taurat masih berupa suhuf. Kalau udah mulai Taurat udah dibukukan, ya. Nabi yang berapa jumlah nabi? Berapa jumlah nabi? Berapa jumlah nabi? Berapa jumlah nabi? 124.000. Bagus. Berapa jumlah rasul? 313.
Ada yang berpendapat 314, ada lagi berpendapat 315. Yang dipegang ini aja lah 313. Jumlah nabi dan rasul yang diwajib diketahui ada terkumpul dalam nadom Adamun Idrisun Nuhun Uduma Salih wa Ibrahimu kullu mutaba Lutu wa Ismailu Isaku kada Yakubu Yusufu wa Ayubu tada Su'ebu Harunu wa Musa wa Yasa Zul Kipli Dawudu Sulaiman utaba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Dagoya Alaihimu salatu wassalamu Wa alihim adamatin Tuh cukup segitu. Nah lanjut. Penjelasannya adalah kamu harus meyakinkan sesungguhnya Allah itu dat yang wujud. Maksudnya adalah langgeng wujudnya, tidak ada akhirnya. Karena kalau tidak ada Allah, maka tidak ada makhluk. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Afillahi syakku fatiris samawati wal ardi yadumukum, ya. Apakah tentang Allah ada keraguan? Yang mana Allah itu dat yang menciptakan langit dan bumi, ya. Walihada ba'asal anbiya'i kullahum bida'atil khalqi, dan karena ini Allah mengutus para nabi semuanya dalam rangka mengajak makhluk untuk mengesahkan Gusti Allah dan untuk mengucapkan, mereka semua mengucapkan la ilaha illallah. Mereka tidak diperintah untuk bilang saya Tuhan, alam Tuhan, bukan. Para nabi tidak diperintah untuk ngomong bahwa Allah itu Tuhan, alam Tuhan, tidak. Fa'inna dzalika karena majbulan fi fitrati uqulihim, ya. Karena apa sih hal tersebut? Itu sudah bahasanya majbul, maju itu tertanam di dalam watak, ya, atau akal-akal manusia, akal makhluk semenjak mereka hidup sampai masa-masa tanda-tanda masa mereka. Jadi artinya harus mengucapkannya la ilaha illallah. Jadi bukan saya Allah, bukan, ya. Lagi sih. Dan ayat Quran lagi adalah wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Apabila engkau berkata, apabila engkau ditanya apa ya? Apabila engkau ditanya, ya, oleh mereka orang kafir, siapa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, maka katakanlah kepada mereka adalah Gusti Allah. Ayatnya sama, ya, depan sama aja. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Wa annahu ta'ala wahidun la syarikalahu. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tunggal, tidak ada yang bersekutu di dalam ketuhanan. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah, baik di dalam zatnya dan sifat-sifatnya. Kemudian ada cerita lagi, 5 menit lagi lah. Ada seorang anak muda, lelaki ini, datang ke Imam Ghazali. Ternyata anak muda ini banyak sekali bekas ibadah. Jadi kalau bahasa ini malah jidatnya kelihatan, ya enggak? Banyak kelihatan lah bekas ibadah. Kemudian kata Imam Ghazali, ya syab, hei anak muda, anta ta'rifullah, kamu mengenal Allah? Kamu tahu Allah? Itu bahasanya. Kata si anak muda bilangnya, apa orang yang tidak tahu Allah menyembah Allah? Mungkinkah orang yang tidak mengenal Allah itu menyembah Allah? Bisaan jawabnya begitu. Mungkinkah orang yang tidak mengenal Tuhan mau menyembah Tuhan, gitu. Nah, kata Imam Ghazali, bagaimana cara kamu mengetahui Allah? Kata si anak muda, jawabnya simpel, 3 nih. 1, saya mengesahkan Allah, tapi saya tidak membatas perbuatan saya dalam mengesahkan Allah. 1 itu, ya. Yang kedua, saya menyembah Allah, tapi saya tidak berusaha untuk menggambarkan seperti apa Allah itu. Yang ketiga, setiap apa-apa yang ada di dalam pikiran kita
atau di dalam pemahaman kita baik itu yang agung sekali tentang Allah, Allah berbeda dengan demikian. Jadi 3 jawabnya. Kata Imam Ghazali gimana? Qatta'na umuruna bitauhid. Saya telah menghabiskan umur saya untuk mengesahkan Allah. Ternyata jawabannya terangkum atau terkumpul di dalam jawaban anak muda ini, di dalam 3 kalimat anak muda ini. Jadi intinya bagi kita gini nih, hey, tadi kata anak muda katanya apa? Saya mengesahkan Allah, tapi saya tidak membatasi ruang lingkup ibadah saya di dalam mengesahkan Allah. Artinya begini, semua yang kita kerjakan nih, jangan sampai kita terjerumus ke dalam kemusyrikan. Karena kebanyakan orang yang lemah imannya diiming-imingi sesuatu mudah untuk murtad. Kita kan ngaji karena tahu dapat pahala, ya enggak? Puasa nanti dapat pahala, ganjaran-ganjaran. Coba kalau Bapak tanya begini, hei kalian ngaji di sini misalnya nggak dapat pahala, siap nggak? Kalau puasa nggak dapat pahala, siap nggak? Sholat nggak dapat pahala, siap nggak? Maksudnya semuanya itu karena Allah murni. Nah itu begitu anak muda. Yang kedua, dia menyembah Allah, ibadah kepada Allah, tapi tidak berusaha untuk tidak bisa menggambarkan Allah itu seperti apa. Kalian pernah lihat pelangi nggak? Pelangi. Ini pelangi. Pelangi itu ada nggak? Kalau dipegang ada nggak? Pelangi itu dari apa sih pelangi? Pantulan cahaya dari matahari. Ibaratnya begini, matahari itu Allah, kita itu pelangi. Ibaratnya begitu. Jadi kita ada nggak? Kita tuh nggak ada sebenarnya. Kita tuh semata-mata cipratan-cipratan, percikan-percikan dari nurnya Gusti Allah. Jadi oleh si anak muda ini, dia nggak mau. Meskipun saya tidak bisa melihat Allah, yang penting saya bisa beribadah kepada Gusti Allah. Karena Allah mah bisa dilihat dengan rasa. Itu ya. Yang ketiga, setiap apa yang ada dalam hati, dalam pikiran apapun itu yang mewah-mewah agung-agung, yang agung sifatnya lah mulia, Allah berbeda dengan demikian. Nah seperti itu. Karena udah jam 5 kurang 5 menit. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Rabbana ya dzal karam wahiban kullani'am ada abi nimai abu min ajli dzakam yata'abu ummi kaza an'im minha man misluha fi fadliha barikhuma ya Rabbana wa fadu madawman lana ya Rabbana amin 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 ya Rabbal alamin amin amin ya Rabbana amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.